Pengakuan ayah yang bunuh anak tiri, tak terima istrinya dipukul pakai cangkul. Pria berinisial SA, 52, membunuh anak tirinya, FY, 23, setelah korban cekcok hebat dengan ibunya. Peristiwa terjadi di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Melansir Tribun Bengkulu, pelaku SA menyampaikan kronologi kejadian saat dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 7 November 2025, di Mapolres Bengkulu Tengah. Kanit Kamnek Satintelkam Polres Bengkulu Tengah, Ibda Rodi Pasha sempat menanyakan langsung kepada pelaku tentang motif pembunuhan tersebut. Ternyata kasus tersebut bermula saat sang istri menegur korban. Pelaku bilang, korban sudah lama tinggal di rumah tanpa bekerja, hanya bermain handphone. Saat ditegur oleh ibunya, korban melawan dan memukul kepala pelaku dengan gagang cangkul. Lalu pelaku membalas dengan membacok korban menggunakan golok, ujar Ibda Rodi, dikutip dari Tribun Bengkulu, Minggu, 9 November 2025. Namun, ia menegaskan bahwa keterangan itu baru pengakuan awal di TKP. Untuk hasil resmi nanti akan disampaikan setelah pemeriksaan oleh Satreskrim, jelasnya. Dari pantauan tribunbengkulu.com, SA terlihat tenang namun menunduk sepanjang acara. Ia menuruti seluruh instruksi dari pihak kepolisian tanpa perlawanan. Namun, saat hendak digiring kembali menuju ruang pemeriksaan, SA menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam kepada istrinya yang juga merupakan ibu kandung korban. Bu, ayah memang sebenar-benarnya minta maaf. Penyesalan ayah sangatlah besar, maaf lahir batin, Bu, ucapnya lirih dengan suara bergetar. Pernyataan singkat itu sontak membuat suasana hening sejenak. Para petugas kepolisian kemudian segera membawa pelaku kembali ke ruang pemeriksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Setelah 2 hari buron, pelarian Su, pelaku pembunuhan anak tiri di Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, akhirnya berakhir. Ia ditangkap pada Jumat pagi, 7 November 2025, di sebuah pondokan di tengah perkebunan, dalam kondisi lemah dan masih membawa senjata tajam di pinggangnya. Kasat Intelkam Polres Bengkulu Tengah, Ibtu Henry Elenda Grasa, mengungkapkan, proses pencarian pelaku telah dimulai sejak Kamis, 6 November 2025. Tim gabungan kepolisian melakukan pemetaan area menggunakan drone untuk mempersempit lokasi persembunyian pelaku. Namun karena takut, warga hanya berani memberikan rokok tersebut melalui ventilasi rumah, lantaran pelaku masih terlihat membawa senjata tajam. Pagi harinya, pencarian kembali dilanjutkan. Dengan bantuan warga, tim gabungan bergerak menyusuri perkebunan dengan berjalan kaki sambil memantau dari udara melalui drone. Hasilnya, mereka menemukan tanda-tanda keberadaan pelaku di sebuah pondokan darurat dari seng dan kayu di tengah semak belukar.